wa ala alihi washabihi mawala wala haula wala quwwata illa billah ba'du. Pada sore kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah karya Syekh Wahid bin Abdissalam Al-Bali. Ya, dari judulnya saja memakai kata sahih. Artinya memang beliau ini konsen hanya menggunakan hadis-hadis yang dinilai oleh beliau sahih, ya, dan menyampingkan hadis-hadis dhaif atau apalagi maudhu pada pembahasan adab. Jadi kita sebagai seorang muslim kalau ingin menjadi muslim yang ideal ya mencontoh adab yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita sudah sampai akhir dari bab wudhu. Sebelum nanti kita masuk bab mandi, yakni mandi janabah. Pembahasan yang ke-10 ya. Atau pembahasan yang ke-9. Pembahasan yang ke-9 dari bab wudhu, yakni takhlilul lihiyati al-kasifati, yakni menyela-nyela jenggot. Lihiyah itu jenggot, ya. Jadi apa yang tumbuh di dagu inilah yang dinamakan jenggot. Dan dalam Islam ya, diperintahkan kita untuk membiarkan jenggot, ya, dibiarkan, ya. Adapun mencukurnya habis tentu ini nanti perkaranya ya makruh, ya. Adapun kalau nanti menguranginya itu nanti ulama berbeda pendapat antara haram atau yang mengatakan makruh, ya. Yang jelas disunahkan dalam Islam untuk memelihara jenggot dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Majusi. Dan diperintahkan untuk mencukur kumis, ya, kumisnya ditipiskan, ya. Kalau Imam Malik tidak boleh dihabiskan, ya. Kalau pendapat Imam Malik nggak boleh dihabiskan kumis itu, biarkan tipis, ya. Beliau membawakan hadis rawa Abu Dawud bisanadin la ba'sa bihi, telah meriwayatkan Abu Dawud, ya, dengan sanad yang la ba'sa bihi, tidak mengapa, artinya ya masih diterima hadisnya sebagai hadis yang valid, sahih, ya. An Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kana ida tawadoa akhoda kafan min ma'in, ya, adalah kebiasaan Rasulullah SAW tatkala beliau berwudu mengambil air sekafan, ya, satu genggam air, ya, min ma'in, dari air, fa'adkholahu tahta hanakihi, kemudian membasuhkannya, ya, adkholahu maksudnya membasuhkannya di bawah dagu, ya. Jadi ambil air diberikan ke dagu, ya. Fa khallila bihi lihiyatahu, maka di sela-sela janggutnya, ini di sela-sela, ya. Jadi basahi air, ya. Ini tentu bagi laki-laki, ya, karena nggak ada wanita yang punya jenggot, jadi laki-laki. Ini pun kalau laki-lakinya punya jenggot. Kalau dia tidak punya jenggot tidak perlu untuk di sela-sela, ya. Dalam rangka ini apa? Ini sunnah, ya, ini sunnah. Wa qala hakada amaroni rabbi azza wajal. Kemudian beliau bersabda, demikianlah Tuhanku, Robku memerintahkanku, yakni Allah azza wajalla, ya. Rawa Tirmidzi wa qala hasanun sahihun, ya. Hadis tadi riwayat Abu Dawud, ya. Kemudian Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan sahih an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensela-sela janggutnya, ya, dan ketika berwudu. Ini sunnah, ya. Terima kasih. Selamat datang, ahlan wa sahlan, Boyon, Miftahul Huda, Hitam Putih, Kars, Son Haji, Yasfa Group, Abum, ya. Tadi apa? Tahu sunnahnya? Kalau wudhu kapan, ya? Setelah membasuh wajah, ya. Jadi kita wudhu, membasuh wajah 3 kali, ambil satu, ya, 1 genggam air di sela-sela di jenggot. Berapa kali? 3 kali, sama.
Jadi semua gerakan wudhu itu 3 kali sunahnya secara pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, kita lanjut hadisnya kalau tidak ada yang bertanya. Adu'a badal wudhu. Ini pernah ditanya ya peserta jamaah kemarin yang ikut ngaji kita ini, apa doa setelah cukup alhamdulillah ya. Maka jawabannya ialah hadis ini. Kita sudah sampai ya. Adu'a'u ba'dal wudu. Doa setelah wudu. Rawi Musliman an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sahabat Nabi, khalifah yang kedua sekaligus mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Hafsah, ayahnya Abdullah bin Umar ya. Beliau meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu'ah. Ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidaklah salah seorang kalian, tidaklah sebagian kalian, tidaklah seorang dari kalian berwudu maka kemudian dia memperbagus wudunya, sumayaqulu khina yafrugu, dan kemudian mengucapkan setelah selesai berwudu min wudu'ihi, dari wudunya, memperbagus wudunya, dan kemudian selesai dia memperbagus wudunya, ya, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ya, ini ada pertanyaan sebentar ya, tak. Kalau bersentuhan dengan yang bukan mahram, tidak sengaja, apakah batal wudunya maksudnya? Ada pendapat dua sahabat. Kalau pakai tafsirannya Abdullah bin Abbas, maka tidak batal. Ya, jadi bersentuhan lafaz dalam ayat aulamas tumunisa, lames di sini maksudnya ialah berhubungan badan. Ya, berhubungan badan. Maka inilah yang membatalkan wudu. Ya. Kalau pendapat Ibnu Abbas tidak batal, ya, seperti itu. Meskipun nanti ada ulama yang mengatakan kalau menyentuhnya itu dengan syahwat maka batal wudunya. Ya, demikian ya. Silahkan Anda memakai pendapat yang mana ya. Gitu. Apalagi ini secara tidak sengaja ya, jelas tidak batal ya. Walau a'lam bishawab. Kita lanjut terjemahannya. Jadi setelah selesai salah seorang kalian berwudu, kemudian mengucapkan hafal doanya, yakni lafaz syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa setelah wudu. Kalau ada orang yang baca doa ini, maka kata Nabi, illa, tidaklah dia membaca illa kecuali futihat lahu abwabul jannati as-samaniyatu. Maka tidaklah orang yang membaca lafaz ini, doa ini, melainkan Allah akan bukakan baginya pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa. Maka dia dipersilahkan masuk, mau milih dari pintu yang mana. Simple ya. Simple. Terima kasih yang baru datang. Vlogi dan Bud. Ya, ini Pak hitam putih sudah paham ya. Jadi ya tidak batal ya. Tidak batal menyentuh ya, tidak batal. Ya. Tapi kita menghormati pendapat yang batal ya. Kalau ada yang mengatakan menyentuh itu batal, ya kita hormati karena memang ada dua pendapat. Ya. Dan menyentuh di sini ialah kulit. Kalau menyentuhnya di baju ya jelas tidak batal ya. Ini siapa yang batal? Orang yang mahram, yang bukan mahram ya.
yang bukan mahram. Dan istri itu bukan mahram secara hukum fikih, ya. Istri itu bukan mahram. Karena dia boleh dinikahi, ya, dan dinikahi ternyata. Ya. Kalau pakai pendapat menyentuh itu batal, maka menyentuh istri itu batal, ya. Termasuk orang yang habis sholat salaman suami istri itu batal wudunya. Tapi silahkan Anda memakai pendapat yang mudah, ya. Kalau Anda baru pembelajar atau yang ngantuknya itu, kita tidak memaksakan pendapat. Nah, ya. Kita lanjut hadis berikutnya, ya. Jadi membaca doa tadi jangan lupa, ya. Kita lanjut hadisnya, sunnah sholatu rakaataini ba'dal wudu'i. 2 rakaat salat 2 rakaat setelah wudu. Jadi disunahkan seseorang setelah wudu itu salat 2 rakaat. Namanya salat sunnah wudu, ya, salat sunnah wudu. Beliau membawakan hadis qala hafizahullah fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam kitab sahih yang dua, ya, 2 kitab sahih yakni Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi SAW bersabda li Bilalin kepada Bilal bin Rabah inda salatil fajri ya Bilalu hadisni bi arja amalin amil tahu fi isfil islami. Nabi mengucapkan berkata kepada Bilal ketika selesai dari sholat subuh. Nabi bertanya atau mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan apa, amalan terbaik apa yang engkau amalkan, ya, dalam Islam ini, karena fa ini sami itu dafa na'laika, karena sesungguhnya saya pernah mendengar suara sandalmu, ya, suara sandalmu baina yadayya di hadapanku fil jannah, ketika saya diperlihatkan surga ketika peristiwa Isra Mi'raj maksudnya, ya. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj, sandalnya Bilal ini sudah di surga, ya. Lihat orangnya masih hidup di dunia, tapi Tapi sandalnya sudah di surga. Artinya Bilal ini punya amalan yang hebat sehingga dia bisa masuk surga. Ya. Amalan apa itu? Ya. Qala ma'amil tu amalan arja indi, ya. Nah, maka Bilal mengatakan, ya, tidaklah aku beramal suatu amalan dengan suatu amalan arja indi anni lam atatohar tohuran fi sa'atin lailin au naharin illa sholaitu bi dzalika tuhuri. Maku tibali an usollia. Kata Bilal, tidaklah saya beramal dengan suatu amalan yang saya harapkan, ya, yang bagi saya itu amalan hebat. Sesungguhnya tidaklah saya bersuci dengan suatu kegiatan bersuci, ya, tidaklah saya bersuci dengan berwudu ataupun apa itu pada suatu waktu, entah itu malam ataupun siang, ya, tidaklah saya bersuci kecuali, ya, saya setelahnya sholat, ya, saya setelahnya sholat dengan wudu saya itu, ya, dengan bersuci tohur atau wudunya saya itu, ya, makutibali selama saya kutibali diperintahkan untuk sholat. Perintah ini maksudnya ialah baik sholat itu wajib atau sholat sunnah, ya, an usoliyah, maka untuk aku bersolat, ya. Jadi beliau menggunakan air wudunya, itu untuk sholat. Maksudnya di sini ialah entah itu sholat wajib atau sholat sunnah. Maka dia dihitung sholat sunnah wudu. Ya. Intinya seorang itu setelah sholat, setelah wudu, ya. Seorang itu setelah wudu, maka apa itu? Dia baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tadi pahalanya, keutamaan fadilahnya ialah dibukakan pintu surga yang 8 yang dipersilakan untuk masuk dari pintu mana saja. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya. Dengan amalan sholat 2 rakaat di sini, seseorang dijanjikan Allah akan mendapatkan surga sebagaimana Bilal. Di sana ada pendapat, ya, yang mungkin agak nyeleneh.
Ada yang mengatakan ini dalil bid'ah, ya. Karena apa? Karena Nabi bertanya kepada Bilal, sehingga Bilal menyampaikan amalan ini, ya, yang bisa mengantarkan dia ke surga. Ya, seakan-akan Nabi tidak tahu. Jawabannya sangat mudah. Ya, bukan artinya ini dalil pembenaran dari bid'ah, bukan. Tapi bisa jadi Nabi sudah tahu amalannya, ya. Cuma Nabi itu ingin memperlihatkan kepada sahabat yang lain. Saya kasih gambaran. Jadi seseorang yang bertanya itu ada dua. Orang yang bertanya itu ada dua kondisi. Satu, dia bertanya benar-benar tidak tahu. Ya. Nomor dua, dia bertanya sudah tahu jawabannya. Ya. Bisa untuk mengetes atau bisa untuk pembelajaran. Ya. Misal seorang guru bertanya kepada murid, bahasa Jawa kita bedei, ya, bedei, memberikan kuis. Apakah orang yang memberi kuis ini tidak tahu jawabannya? Tentu tahu jawabannya. Maka ini bantahan bagi pendapat yang lainnya tadi yang membolehkan bid'ah, ya. Bid'ah apa itu? Bid'ah itu ialah membuat inovasi dalam ibadah yang tidak ada tuntunannya. Kemudian pernah ini juga diamalkan oleh siapa itu? Oleh Jibril. Jibril itu pernah berwujud manusia, ya. Pernah Jibril itu datang ke Nabi Muhammad dalam bentuk wajah manusia. Kalau tidak salah memirip wajahnya sahabat Dihiyah. Ya, sangat tampan. Ya. Kemudian Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan. Ya, Jibril bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Di sini Jibril tahu jawabannya. Ya, tapi Jibril tanya dalam rangka untuk mengajari para sahabat yang hadir di tempat itu ketika itu. Demikian selesai dari adab wudhu. Ya, kita masuk adab yang kita tulis judulnya pada sesi live kita kali ini, yakni adabul ghusli, adab mandi. Mandi sini maksudnya ialah mandi yang dinilai ibadah, yakni mandi junub. Mandi junub. Kita terkadang ya bertanda tanya ya, punya tanda tanya ya. Sebagian orang tidak paham, ya. Sebagian orang tidak paham apa itu mandi junub. Ya, padahal dia sudah keluarga, ya. Bagaimana seorang wanita yang haid kemudian suci dari haid, ya, ya. Tentu dia harus mandi junub. Jadi mandi junub itu apa? Mandi yang dilakukan, ya, karena dia memiliki hadas besar, ya, atau mandi yang harus dilakukan setelah dia selesai dari hadas besar, ya. Misal seseorang selesai haid dan nifas, ya, selesai haid dan nifas, maka dia tidak boleh berwudu, tidak teranggap wudunya sampai dia mandi besar dulu. Atau setelah seseorang jima, berhubungan badan, ya. Orang yang berhubungan badan meskipun tidak keluar mani, maka dia wajib mandi. Ya, demikian. Atau seseorang yang keluar mani, ya, baik itu mimpi atau dengan yang selainnya, maka dia juga wajib mandi. Mandi besar, ya. Selamat datang yang baru bergabung. Kita masuk adabul ghusli, adab mandi besar. Yang pertama hampir sama dengan wudu. Tasmiyatu indal khala'il siyabi. Yakni membaca bismillah ketika melepas pakaian. Rawa Tabarani wa huwa hasanun bi syawahidihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam Tabarani, ya, boleh dibaca Tabarani, boleh dibaca Tobroni, ya. Beliau meriwayatkan bahwasanya ini hadis hasan, maksudnya sahih, dengan penguat-penguat, jalur penguat, dengan riwayat-riwayat yang saling menguatkan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama, pembatas atau penghalang setiap apa di antara pandangan jin, ya, dan aurat bani Adam, anak cucu Adam. Idza dakhala ahaduhumul khala, tatkala dia masuk, tatkala salah seorang mereka masuk ke dalam kamar mandi atau khala atau toilet,
an yakula, dia mengucapkan bismillah. Dia mengucapkan bismillah. Jadi seseorang yang membaca bismillah, maka jin tidak bisa melihat auratnya. Seperti apa? Ini perkara gaib ya. Kita imani saja. Selamat datang yang baru bergabung. Fauzan, Mbah Pur Batu Rojo ya? Jadi ketika melepas pakaian, baca bismillah. Dan sebenarnya melepas pakaian ini tidak hanya ketika mandi. Jadi ketika kita setelah selesai mandi, atau mau mandi biasa pun ya, jadi kita disunahkan membaca bismillah ya. Misal seorang mau berangkat kerja pakai ganti baju, ya maka ketika melepaskannya itu baca bismillah. Demikian. Yang kedua, poin yang kedua dari adab mandi. Satrul aurati illa min zaujatika au ma malakat yaminuka. Menutup aurat kecuali kepada istri atau budak. Ya, atau budak. Rawa al-Imamu Ahmadu bisanadin hasanin an Bahzi bin Hakimin. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Bahz bin Hakim, an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakaknya, radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadaru. Qala Nabi atau dia berkata, ya, kakeknya Bahas tadi mengatakan, wahai Rasulullah, aurat kami, tidaklah kami ya na'ti minha wa ma nadaru, ya. Bagaimana kami menjaga aurat kami? Maksudnya demikian, ya. Dan apa saja yang bisa menjadikan uzur, ya, dari terlihatnya aurat kami, ya. Qala ikhfat aurataka illa, ya. Ya benar. Qala, beliau bersabda, jagalah aurat kamu, ya, illa min zaujatika, kecuali kepada istrimu. Ya, kalau istri ya suami, maka boleh melihat aurat laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya jika dia suami istri. Ya. Au ma malakat yaminuka, atau dari budak yang kamu miliki, maka boleh juga melihat aurat budaknya. Qultu ara'aita in kanal qaumu ba'duhum fi ba'din. Ya. Aku pun mengatakan, bagaimana pendapatmu, ya, jika suatu kaum, ya, sebagian mereka melihat sebagiannya lain, ya. In istata'ta an la yaroha ahadun fala yaroha. Maka jika kamu mampu agar tidak melihat aurat mereka, ya, janganlah salah seorang dari mereka melihat aurat, ya. Fala yaroha, dan jangan melihat aurat mereka, ya. Qultu ara'aita in kana ahaduna kholiyan, ya. Lalu bagaimana tatkala kami ini sedang sendiri, ya. Maksudnya boleh tidak membuka aurat ketika sendiri, ya. Ini bagus, ya, menarik. Hukum membuka aurat ketika sendiri di kamar mungkin, ya. Fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu an yustahya minhu minan nas, ya. Maka kata Nabi SAW, ya, maka Allah tabaraka wa ta'ala ini lebih berhak untuk kita malu, ya, kita malu, ya, darinya, ya, daripada malu kepada manusia. Ya, jadi nggak boleh, ya, Mas hitam putih kalau tidur sambil telanjang meskipun sendiri nggak boleh, ya, ya pakai sarung, ya. Karena Allah lebih berhak untuk kita malu kepada Allah, ya, karena Allah Maha melihat, ya. Ini mergo sumu, ya, ora kataan ora kelamben, tidak boleh, ya. Selamat datang, ya, Mas Iksan, Mas Fauzan. Ini belum ada yang bertanya lagi. Jadi paham, ya. Jadi paham. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama,
dua hadis tadi ya. Yang pertama, ketika hendak mandi atau hendak mengganti baju membaca bismillah. Karena ini bisa menghalangi pandangan jin. Ya, jin itu ada ya, masih hitam putih ya. Jin itu ada ya. Dalilnya surat Al-Jin. Ya. Dalilnya surat An-Nas ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ini surat jin, surat An-Nas ini dalil adanya jin. Dan jin tidak bisa kita lihat ya, karena dia makhluk gaib. Namun jin itu bisa melihat kita. Ya. Jadi istilah hantu itu ya tidak ada sebenarnya. Memedi tidak ada. Yang ada ya jin. Ya, beda ya. Dan jin ini tidak seperti yang tergambarkan di film-film horor, hebat ya, kayak superhero, enggak. Ya benar, dia tidak bisa terlihat ya, secara asal, tapi ya tidak sesakti itu ya. Buka pintu. Ya. Jadi seseorang yang supaya tidak terbuka, tidak terlihat auratnya, setelah dia bersembunyi atau mencari tempat yang tersembunyi untuk ganti baju, ya, agar tidak terlihat orang lain, manusia lain, hati-hati supaya tidak terlihat dari jin, maka dia baca bismillah. Ya. Kemudian yang kedua, faedah hadis yang kedua, bolehnya melihat aurat pasangan, suami atau istri boleh melihat aurat. Artinya di sini tidak boleh seorang anak melihat aurat kita, tidak boleh. Ya. Atau kalau anak kita sudah besar, ya sudah balik atau balighah, kita tidak boleh melihat aurat anak kita. Tidak boleh melihat aurat anak kita. Ya. Dan ini diajari, ya, diajari kepada anak-anak kita, ya agar tahu adab ini. Ya, termasuk pula kita harus hati-hati ketika memakai baju, ya. Bajunya bolong-bolong sampai terlihat auratnya, dilihat anak, ini juga bukan sesuatu yang selayaknya, ya. Maka pengecualian untuk melihat aurat di sini hanya kepada pasangan suami istri, ya, atau budak. Ya, jadi zaman ini tidak ada budak ya. Kita baca hadis yang berikutnya atau pembahasan berikutnya. Ghaddul basari an auratil akharin. Menundukkan pandangan dari melihat aurat orang lain. Ini masih nyambung dengan pembahasan kita. Ya. Rawa Muslimun an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yanduru rajulu ila auratir rajuli. Ya. Tidak boleh seseorang laki-laki melihat kepada aurat ar-rajuli, laki-laki yang lain. Ya, tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ati. Tidak boleh melihat seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi saubin wahidin. Tidak boleh seseorang laki-laki berselimut atau di sini pakai saub tapi maksudnya ialah berselimut, ya. Tidak boleh seorang laki-laki berselimut dengan satu selimut dengan laki-laki yang lain, tidak boleh. Ya. Wala yufti al mar'atu ila mar'ati fi saubi. Tidak boleh seorang wanita berselimut satu selimut dengan wanita yang lain. Ini hadis ini bagus sekali kita edukasikan kepada anak-anak pesantren, ya, yang mereka tinggal satu kamar itu kadang banyak yang tinggal di situ. Jadi kamarnya los-losan, ya. Tidak satu kamar sendiri tidak, ya. Kalau di pondok itu biasanya satu ruangan ditaruh dipan sendiri-sendiri. Tapi kan satu kamar itu banyak orang, ya. Maka tidak boleh seseorang itu satu selimut,
atau 2 orang itu satu selimut tidak boleh, ya. Atau tidak boleh melihat aurat, ya. Jadi meskipun di pondok, kalau di kamar tidak boleh dia ganti baju ada orang lain. Maka ganti bajunya di kamar mandi, ya. Tapi juga di kamar mandinya nggak boleh beramai-ramai, ya. Jadi kamar mandinya itu sendiri-sendiri, ya. Meskipun laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan ini dijaga, ya. Sebenarnya adanya penyimpangan semisal LGBT itu bisa dicegah, ya, asal kita memperhatikan adab-adab Islam ini. Termasuk perintah seorang anak kalau udah umur 10 tahun itu dipisah dari orang tua, ya, atau dipisah dari adik kakaknya secara gender. Jadi kalau udah besar umur 10 tahun itu tidak boleh anak laki-laki di satu kamar dengan anak perempuan. Jadi disendirikan kamarnya. Ya idealnya kalau satu kamar sendiri, tapi kalau keterbatasan yang laki-laki itu sama laki-laki, yang perempuan itu sama perempuan, ya. Kalau anaknya banyak, ya. Jadi jangan menyepelekan hal ini meskipun itu kadang saudara kandung, ya. Tapi itu dijaga. Jadi setan itu sangat licik, ya. Dan walal musta'an, ya, ternyata banyak sekali pelecehan-pelecehan seksual yang dilakukan atau yang terjadi di kalangan di pondok pesantren. Ini harus dicegah, ya, harus dicegah dengan edukasi tadi, memperhatikan adab-adab Islam. Demikian. Sudah berapa menit ini, ya? Jadi tidak boleh melihat aurat orang lain meskipun sama-sama wanita. Termasuk ketika seorang wanita itu kalau menyusui anaknya, ya. Jadi kalau menyusui anak itu jangan di tempat umum, ya. Apalagi ketika menyusui terlihat, ya, oleh orang lain, ya. Ya. Jadi ini bagus ini komentarnya Mas Rafiko ini bagus, ya. Jadi kita atau saya ini membacakan kitab di TikTok ini tujuan yang pertama, saya dulu belajar bahasa Arab. Jadi kalau tidak mengasah, tidak melatih menerjemahkan kitab seperti ini nanti hilang, ya, kemampuan bahasa Arab saya. Kemudian yang kedua, untuk mengisi ladang atau lahan TikTok ini dengan perkara yang positif. Betapa banyak orang jualan tubuh, ya, naudzubillah, di TikTok, ya, di live itu, ya. Orang jualan khomer di TikTok, ya, atau joget-joget yang tidak pantas di TikTok. Ya, kalau TikTok isinya seperti itu, maka harus kita imbangi, ya, harus kita imbangi. Demikian tujuan saya, dan saya tidak peduli apakah orang itu suka atau tidak dengan hal ini, ya. Saya tidak perlu penilaian manusia, baik itu celaan atau pujian, saya nggak butuh itu, ya. Pujian tidak menambah kemuliaan saya, dan celaan itu tidak menghinakan saya. Kehinaan itu ialah ketika kita bermaksiat kepada Allah. Ini urusan kita masing-masing. Demikian, ini edukasi saja, ya. Terima kasih atas masukannya. Dan ini merupakan tambahan alasan, ya, atau bentuk niat, bentuk visi, bentuk tujuan saya live, ya. Ya.
Ya, ada yang disampaikan? Kita baca hadis berikutnya. Ya, hadis berikutnya. Poin yang keempat, adamul israfi fil ma, tidak boleh berlebihan ketika mandi. Ya, meskipun kita tinggal di tempat air yang melimpah ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tubadzir tabdzira. Jangan kamu melakukan perbuatan yang tafdzir, yang mubazir, ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan mubadzir, ya, mereka adalah temannya setan. Dan sesungguhnya dan bahwasanya setan itu sangat kufur terhadap Tuhannya, terhadap Rabbnya. Ya. Jadi perbuatan tabdir, ya, tabdir, maksudnya tabdir di ayat ini ialah menggunakan sesuatu berlebihan. Ya. Kemudian kita akan baca hadis dari poin ini yang sebenarnya di sini pernah kita baca. Ya. Rawa Abu Dawud bi sanadin sahihin an Abdillah ibni Mughaffalin radhiyallahu anhu annahu sami'a ibnahu yaqul. Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwasanya Abdullah pernah mendengar anaknya mengucapkan Allahumma inni as'alukal qasral abyadha an yaminil jannati idza dakhaltuha. Anaknya Abdullah berdoa dengan doa, ya Allah, aku meminta kepadamu istana yang berwarna putih yang saya bisa masuk ke dalamnya dari arah kanan, yang pintunya di sebelah kanan. Ya. Faqala ayu bunayya, wahai anakku, salillahal jannata, mintalah kepada Allah surga. Cukup minta surga gitu aja, ya tidak perlu yang warnanya putih, yang pintunya di kanan, tidak perlu. Ya, ini berlebihan namanya. Wa ta'awwad bihi minan nari, dan berlindunglah kamu dari neraka. Fa ini sami itu Rasulullah SAW yakul. Alasannya karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun. Ya. Sesungguhnya akan ada dari umat ini suatu kaum ya'taduna fit tohuri wa du'ai. Akan ada dari umat ini yang mereka melampaui batas dalam hal bersuci dan berdoa. Bersuci maksudnya menggunakan air terlalu banyak, ya, tidak hemat. Berlebihan dalam berdoa maksudnya berdoa yang berlebihan, seperti lafaz di atas, yang minta surga yang warnanya putih, ya. Ya, kita bisa masuk surga saja dah beruntung. Kita udah masuk surga aja udah beruntung, ya. Selamat datang ya, Masah WWRTN anak kencur Mas Al Anggara, ya. Ini hadisnya berulang ya, sudah pernah lewat.
Kita baca hadis berikutnya. Poin berikutnya itba'ul ghusli asy-syar'i, ya. Ittiba dalam hal mandi secara syar'i, yakni mandi syar'i atau mandi yang sesuai tuntunan. Wa fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam kitab dua kitab sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Maimunah qalat, dari Maimunah, beliau mengatakan satartun Nabi SAW, ya, wa huwa yaktasilu minal janabati, maka aku menutup melihat dari pembatas, ya kepada Nabi SAW, ya, dalam keadaan beliau yaktasilu, mandi, minal janabati, dari mandi janabah. Faghasala yadaihi, maka beliau membasuh tangannya, ya, dicuci tangannya dulu. Summa sabba biyaminihi ala simalihi, maka beliau menuangkan air dengan tangan kanannya, ya, dan diusapkan simalihi, ke bagian kiri, ya, atau dia mencuci tangannya, summa sabba biyaminhi ala simalihi, maka dibersihkan yang bagian kiri. Faqasala farjahu, kemudian membersihkan, mencuci farjinya, kemaluannya. Wama asabahu summa masaha biyadihi, ya, dan apa saja yang mengenai dari tuangan air tadi, ya. Kemudian summa masaha biyadihi alal haiti, ya. Kemudian beliau mengusap dengan tangannya tembok atau al-ardi, atau tanah. Ya, di sini ulama menyebutkan ini maksudnya ialah ketika zaman sekarang menggunakan sabun. Ya. Summa tawaddo'a wudu'ahu lisolat, kemudian berwudu. Ya. Kemudian beliau berwudu, wudu'ahu lisolat, sebagaimana wudu dalam solat. Ghairu rijlaihi, ya, dengan tidak membasuh kedua kaki, ya, meninggalkan kaki, ya. Summa afadhu ala jasadihi, kemudian baru beliau mengguyur seluruh badannya, al-ma'a, dengan air. Summa tanaha faghasala qadamaihi, kemudian meratakan air tadi di seluruh tubuh, baru kemudian ia membasuh kakinya, ya. Para ulama menyebutkan ini termasuk sunnah wudu. Ada yang mengatakan wudunya wudu sempurna dulu termasuk kaki, ada yang kakinya diakhirkan sebagaimana hadis ini. Ya, intinya ketika mandi besar itu sunnah berwudu, ya, sebagaimana wudu biasa, ya. Tapi setelah selesai mencuci kemaluan, ya. Jadi cuci kemaluan itu baru berwudu. Kemudian atayammunu fil gusli, mendahulukan yang kanan ketika mandi. Poin yang ke-6. Fa fi sahihaini, dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu atayammunu fi nataghus
fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sa'ni kulli. Adalah kebiasaan Nabi SAW, ya, yakni mendahulukan perkara yang kanan, ya. Beliau mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika menyisir rambut, ketika bersuci, dan setiap perkara yang baik-baik, ya, dan perkara-perkara yang lainnya, ya, termasuk mandi. Maka ketika mandi itu kan, ya, membasuh yang kanan dulu, ya, baru yang kiri, disiram yang kanan yang kiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Selesai kita pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang tathuru atau tathiru al-mar'ati bil miski qabla ghuslil haid, ya. Memakai misik atau minyak wangi ketika mandi atau sebelum mandi selesai dari haid, ya. Sunnah memakai wangi-wangian bagi wanita ketika suci dari haidnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.